Jumpa lagi bersama channel Katwa Institute, channelnya anak teknik, channel yang keren ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Kali ini kita undang angkatan 89 ya, Dirman ya. Ya, mesin 89. 9, jadi bedanya 10 tahun beda sama udahnya. Tapi rasanya baru kemarin di ospek sama udah nano, udah gepreng. Iya. Dan Pak Direktur Semen Padang itu udah Yos Fiandri ya. Iya. Ya, ini kita membuat channel Katwa Institute ini bagian dari branding ya, untuk membangun brand Katwa, khususnya Katwa Institute. Nanti kita bisa bergerak macam-macam nanti jika brand kita ini sudah established dan eksis di dunia persilatan, engineering atau construction atau ya segala macam lah gitu ya. Gitu dah. Ya. Boleh kita perkenalkan diri dulu udah sebelum kita berbincang-bincang yang agak lebih serius. Tapi kita namanya bukan serius banget ya, Dayan. Namanya nanti kita judulnya Otalapau saja. Jadi kesannya agak lebih rileks gitu dah. Ya. Di zaman kami itu Otalapau Damalis atau Komiar. Iya. Sewaktu kita masih di Ertawan. Ya. Silakan udah perkenalkan diri dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan. Nama saya Dirman Arti. Saya dari angkatan mesin 1989. Berarti baru 5 tahun Fakultas Teknik dan Teknik Mesin Universitas Andalas berdiri. Kita nekat untuk bergabung dengan Universitas Andalas. Entah karena alasan apa, mungkin karena alasan ketatnya persaingan di universitas lain dan kita tersingkir, nggak tahu juga. Ya, kemudian saya menyelesaikan studi di teknik mesin tahun 1995. Sejarahnya sebelum saya tamat itu, saya di tamat itu agak sedikit disupport, dimotivasi oleh Pak Adli Afendri sebagai ketua jurusan sewaktu itu, karena saya dan teman-teman yang membuat tugas akhir bersama-sama, kami ada 5 orang, itu kita mendapatkan penghargaan dari Forum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 93 kalau saya nggak salah. Iya. Dari Universitas Gajah Mada. Waktu itu diadakan di Universitas Gajah Mada. Alhamdulillah saya masih sempat berarti di interview dan ditanyakan oleh panelis, termasuk Bapak Andi Hakim Nasution yang sangat terkenal dari Institut Pertanian Bogor. 2 orang lagi panelis, kalau saya tidak salah, satu dari UGM, satu lagi dari ITB. Saya lupa namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tiga-tiganya profesor lah. Dan kita bisa mendapatkan juara ketiga dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tersebut atas karya tugas akhir. Setelah kita kembali ke Padang, ke Universitas Andalas, kita diminta oleh Pak Adli Afendri, ya udah kalian semuanya langsung saja untuk ujian sidang sarjana gitu. Iya. Nah, kita kaget dan akhirnya kita termotivasi untuk menyiapkan diri dalam waktu singkat. Alhamdulillah kita lolos dan menjadi alumni. Itu aja, Pak Emil. Iya. Ini kita beda sama generasi pertama ya. Dulu kita hanya di kampus Universitas Andalas saja kita belajar, kita nggak pernah ke kampus lain ya. Jadi memang agak berbeda mungkin produk-produknya mungkin dah ya. Mungkin bisa lebih baik atau bisa lebih jelek gitu. Betul. Saya rasa lebih jelek lah mungkin, karena kita harus pindah-pindah, menyesuaikan diri lagi. Iya. Ya macam lah ya. Iya. Dan dari sisi sosial kan ada variasinya juga, bisa positif, bisa negatif. Iya. Baik, udah Dirman. Ini udah kan sudah 30 tahun
sejak selesai kuliah udah 30 tahun ya pengalaman kerja ya, ya. Jadi ya ini tentu sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman udah selama berkarir di bidang khususnya bidang teknik mesin ya, mechanical engineering, berhadapan berbagai macam persoalan, berbagai macam orang, berbagai macam agama ya. Nah, ini dari pengalaman udah ini, apa yang bisa udah share buat fresh graduate ini, lulusan-lulusan baru dari teknik ini? Iya. Pertama kali sebenarnya yang paling harus kita percaya bahwa takdir kita itu sudah ditetapkan. Termasuk takdir mulai dari saya tamat sampai saya sekarang bekerja di BP ya. Orang menerjemahkan BP sebagai British Petroleum, tetapi sebenarnya artinya BP is BP ya. Kita punya fasilitas fasilitas produksi di Papua, di Teluk Bintuni. Tapi saat ini saya tidak saya di bagian mendapatkan bagian pekerjaan untuk menggali sumur. Jadi mendukung kawan-kawan yang menggali sumur. Iya. Kesimpulan saya setelah tamat itu, yang pertama saya rasakan adalah bahwa mencari kerja itu sulit. Itu zaman dulu ya, tahun 1995. Apalagi zaman sekarang, dinamikanya tentu berbeda. Zaman dulu kita mencari pekerjaan lewat media cetak. Kita harus lihat lowongan itu ada di koran Kompas, koran apa lagi lah yang mungkin sangat sering menyediakan informasi lowongan. Kalau sekarang mungkin hanya dengan bermodalkan internet, laptop ataupun gadget seperti mobile phone, kita bisa mencari pekerjaan. Tapi sebenarnya berbeda juga pada saat sekarang kita orang lain pun juga lebih mudah untuk mencari informasi. Jadi kalau zaman dulu bisa jadi misalnya pada saat hari Sabtu mungkin ada orang yang tidak melihat Kompas hari Sabtu kan. Tiba-tiba kita mungkin ada 1.500 orang melihat Kompas hari Sabtu dan kemudian kita bisa mengirimkan lamaran berupa kertas kan. Lamaran tertulis dengan double folio atau kertas kuarto A4 itu. Kemudian kita tanda tangan di situ beserta lampiran CV. Nah, kalau zaman sekarang itu dalam satu kali klik, mungkin kalau dulu 1.500 yang melihat, tapi zaman sekarang mungkin bisa jadi 1.500.000 orang juga melihat gitu. Jadi kita harus berkompetisi dengan 1.500.000 orang. Tapi zaman sekarang saya rasa mungkin setiap hari bisa saja mungkin 50 sampai 100 lamaran dikirimkan karena begitu mudahnya kan. Kita tinggal katakanlah misalnya harus ada literasi, kita mau kerja di perusahaan apa sih misalnya oil and gas. Oil and gas ada Pertamina, ada Medco, ada ConocoPhillips. ConocoPhillips sudah hengkang dari Indonesia. Ya udah nggak ada. Ya, ada Eni ya kan, ada ExxonMobil di Bojonegoro, ada Pertamina juga sangat luas sekali ya kan. Ada zone 1, 2, 3 sekarang. Iya, kan? Banyak. Ya. Nah, itu saya simpulkan bahwa mencari pekerjaan itu sulit, baik dulu maupun sekarang. Dan kebetulan saya juga mempunyai pengalaman, saya kan juga punya anak yang juga beberapa saat yang lalu mencari pekerjaan. Itu sangat sulit sekali. Sangat sulit itu. Ya. Ya. Itu. Nah, kemudian sebagai seorang sarjana lulusan teknik mesin misalnya, atau teknik sipil, atau teknik elektro, atau teknik lingkungan, kemungkinan prospek pekerjaan itu tidak harus mechanical engineer atau civil engineer ya, karena profesi itu sudah berkembang. Misalnya saya di awal bekerja itu menjadi field engineer di sebuah pembangunan konstruksi PLTU ya, Coal Steam Power Plant, kebetulan masih di Sumatera Barat. Nah, kalau zaman sekarang orang tamat mechanical engineer itu misalnya ada lowongan menjadi safety engineer pun bisa,
kemudian misalnya menjadi proses safety prevention pun juga bisa, apalagi menjadi misalnya piping engineer, pipeline engineer, itu adalah dunia yang berbeda dengan mechanical engineer ya. Maksud saya memang induknya mechanical, tetapi sudah berkembang menjadi spesifik ke pipeline, ke piping ya. Dan kemudian saya akhirnya landing sampai sekarang di quality engineer ya. Walaupun namanya berubah-ubah begitu. Jadi profesi itu banyak. Yang pertama itu yang harus identifikasi profesi apa aja sih turunan dari mechanical engineer, profesi apa aja sih yang turunan dari environmental engineer, atau profesi apa aja sih dari turunan electrical engineer. Saya rasa itu perlu diketahui. Iya. Jadi pengenalan profesi dari turunan dari jurusan masing-masing ya. Teknik sipil pun juga banyak turunannya. Ada geotechnical engineer, ada construction engineer, apalagi bisa deh ya. Kemudian project engineer, ada lagi project engineer dah. Project engineer, ada project control engineer ya. Ya, macam-macam. Ada cost engineer juga. Cost engineer juga ya. Iya, sudah berkembang menjadi disiplin yang profesional associate-nya juga sudah baik profesional associate, profesional certification-nya juga sudah ada itu. ACE kan. Gitu. Jadi setelah kita mengetahui turunan dari profesi-profesi engineering ini, terus langkah apa lagi yang perlu kita ambil jika saya nih sebagai fresh graduate supaya bisa lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan gitu dah? Iya. Yang pertama saya mau katakan bahwa kita hanya mengikuti takdir, tetapi kita kan tidak punya fotokopi kemana takdir kita akan dibawa, ya kan? Iya, benar. Kita sebagai manusia diberikan akal, rasio untuk berpikir, kita bisa mengidentifikasi lah ya. Nah, setelah itu kita baru berpikir ini, kita mau bekerja di sektor apa itu. Kalau misalnya sektor-sektor yang saya pernah tahu dan beberapa saya pernah mengalami, karena saya pernah bekerja di sektor power industries ya, yang ujung-ujungnya power ini kan paling banyak disediakan untuk PLN ya. Iya, PLN. PLTU gitu. Saya pernah bekerja di geothermal, saya pernah bekerja di PLTU, itu kan power industries. Kemudian saya bekerja di international infrastructure seperti New Doha International Airport, saya punya andil juga di sana waktu saya di Doha ya. Dan kemudian sekarang saya kembali lagi ke dunia oil and gas. Dan di dunia oil and gas ini juga kita bisa pilah-pilah lagi nih. Misalnya apakah kita berminat di hulunya seperti posisi saya sekarang, apakah kita di midstreamnya, di tengah ya, di hubnya transportasi, ya kan, tanker dan lain-lain, pipeline itu kan di tengah. Kemudian setelah itu apakah kita di bagian hilirnya seperti refinery, ya kan, LNG plant, ya, seperti itu. Nah itu kita harus mapping juga, saya rasa ya. Ya kita untuk pengetahuan aja, kita nggak tahu kita mau di mana terdampar, tapi paling tidak kita identifikasi gitu, kira-kira profesi ini di mana saja gitu. Iya. Itu saya rasa begitu. Jadi ini kan sebenarnya antara kebutuhan industri dengan produk dari kampus itu kan sebenarnya ada gap gitu dah ya. Jadi kebutuhan industri itu maunya orang-orang ini fresh graduate ini siap kerja gitu kan. Sementara antara lulusan itu, ketika misalnya kita identifikasi tadi sebagai piping engineer misalnya. Nah, lulusan dari kampus itu nggak ada yang siap menjadi piping engineer dah. Kita udah tahu nih kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa diterima sebagai seorang piping engineer di perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Yeah. Kan langkahnya ke sana gitu. Jadi begini, kebetulan saya
pernah bekerja dan hidup di beberapa negara yang Nah, bisa menjadi modal, dan saya mengunjungi banyak negara juga yang bisa dijadikan model ya. iya. Misalnya tadi kita lulusan mechanical engineer dan kemudian kita sudah mapping nih, bagian Mm-mm. daripada sub mechanical engineer itu ada piping engineer ya. Iya, iya. Apa itu piping engineer ya? Mm-mm. Nah, kalau misalnya universitas di luar negeri sekalipun, mungkin seperti katakanlah di Australia yang saya tahu karena ada pipeline engineer kolega saya dulu yang lulusan Australia. Mm-mm. Pipeline engineer itu di bawah civil engineering ya, Bawah sipil di ya. bawah civil engineering kalau di Australia. Dan kebetulan dia tamat dari Australia, dan itu di bawah civil engineering, dan memang di sana memang ada pipeline engineering. Hmm. Nah, dan pipeline engineering itu juga bahkan sudah agak sedikit spesifik ya. Ada yang onshore pipeline, ada yang offshore pipeline peminatannya. Dan kebetulan ibu ini dulu adalah offshore pipeline. Itu satu. Dan kemudian saya ambil lagi pengalaman dari rekan saya dulu, kolega saya. Dia merupakan pipeline engineer juga, dan tamatan Amerika, saya lupa apa ya. Salah satu universitas terkenal di Amerika, karena kan ini kan dia dulu dikirim Pak Habibie ya, program-program Pak Habibie dulu. Nah, itu memang pipeline engineering itu berada di bawah, bahasa Indonesia mungkin teknik kelautan ya, offshore engineering. Offshore. Iya, Offshore. saya lupa nama universitasnya, universitas terkenal Amerika juga ya. Harvard, Massachusetts. Bukan. Connecticut apa? Ya itu ya, Connecticut ya. Begitulah ya, saya tidak paham bagaimana membacanya. Iya. Nah, itu dia memang ada jurusan pipeline engineering ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kita bicara piping ya, piping engineering itu ada atau tidak? Nah, itu piping engineering itu pada beberapa universitas di Amerika memang ada. Tetapi yang saya tahu setelah saya bekerja di Timur Tengah, itu mereka juga tidak siap-siap amat seperti yang di dalam pikiran kita, apakah dia bisa melakukan pipe stress analysis gitu kan? Enggak juga. Kemudian apakah dia tahu tentang aspek, misalnya sebagai seorang pipeline engineer itu, seorang piping engineer itu misalnya ada material selection, kemudian ada pipe and fittingnya, kemudian ada welding, ada apa lagi ya yang berkaitan dengan, enggak juga. Nanti semuanya itu setelah kita selesai dari sekolah, memang ada beberapa perusahaan mereka hanya menerima orang yang sudah fully skill ya, fully skill lah katakan gitu. Kalau bisa mungkin sudah certified ya, pipeline certified piping engineer misalnya gitu kan. Nanti kalau bisa ada waktu kita bisa bicara apa sih certified piping engineer itu. Ada ya sertifikasi piping engineer itu ya. Ada. Itu biasanya dikembangkan oleh asosiasi ya. Kalau piping itu dikembangkan oleh asosiasi profesi seperti ASME. Seperti ASME ya. Nah, kemudian nanti ASME biasanya bekerja sama dengan asosiasi seperti IACET ya. Saya bahasa Indonesia ini IACET, YASET ya. Saya boleh lihat contekan lah YASET itu apa itu. Kalau International Accreditation for Continuing Education and Training. Jadi di Amerika itu ada YASET. Nah, jadi asosiasi profesi seperti ASME itu, American Society Mechanical Engineer itu, dia bersama-sama sama ASET itu dia membuat sebuah sistem supaya training dan istilahnya apa ya, continuing education ya. Di Amerika itu mereka banyaklah perusahaan-perusahaan
training yang menyediakan continuing education itu, dan itu mereka nanti menjadi bagian daripada anggota accreditation IASET itu, International Accreditation for Continuing Education and Training. Jadi nanti apabila perusahaan training tersebut diakreditasi oleh IASET, ya berarti mereka direcognize oleh industri. Begitu. Ya, tapi kebanyakan yang saya lihat tuh kalau pipa itu misalnya inspektor banyak ada. Misalnya untuk piping inspektor API 570 kalau nggak salah ya. Untuk inspektor banyak. Sementara untuk yang engineering ini yang saya belum, ini baru tahu nih dari Uda ini. Ini ada ya. Jadi kalau saya sarankan nanti coba buka halaman ASMI, ya, websitenya ASMI. Kalau saya nggak salah itu mereka ada 3 itu, misalnya CPP, CSPP, CMPP. CPP itu Certified Piping Professional, itu pemula ya. CSPP itu Certified Seniornya, Piping Professional. CMPP itu Certified Master Piping Professional. Nah, siapa yang menyediakan training itu? Ya banyak lembaga-lembaga training, tetapi ini saya katakan, untuk di Indonesia, saya sendiri pun semenjak saya kembali tahun 2013 akhir ke Indonesia, memang tidak terlalu berkembang ya untuk certification engineering asosiasi-asosiasi itu. Dan terus terang saya mau katakan, maaf kalau ada yang tersinggung, PII pun akhirnya tidak berkembang, akhirnya mensertifikasi aja sekedar, ya artinya tidak terlalu recognize oleh industri ya. Misalnya saya lupa apa level klasifikasi di PII itu, ya mungkin tidak direcognize oleh perusahaan lain, misalnya kalau kita mau bekerja di Timur Tengah atau di mana gitu, mungkin di ASEAN mungkin ya, tapi kalau mereka tidak tahu. Nah, kalau misalnya di Timur Tengah lah, yang daerah yang agak lama saya di sana, itu para kawan-kawan rekan-rekan saudara kita dari India itu mereka certified itu. Oh, mereka yang dari India tuh sertifikasi dari yang IAT tadi ya? Iya, rata-rata artinya mereka ngambil itu ya? Ya, ada 2 ya, ada kiblat Amerika, IASET, ada kiblatnya UK, BTEC ya, British Tech, apa gitu ya, saya lupa itu. Nah, kemudian ya itu sertifikat mereka. Nah, tapi di Indonesia setelah saya pulang, yang saya lihat sedikit berkembang itu inspektor ya. Ada pressure vessel, inspektor, piping, inspektor. Kalau engineering belum, karena kalau engineering itu agak sedikit, mungkin kualifikasi pengajar ya. Kualifikasi pengajarnya harus tertentu dan sudah certified juga gitu. Itu saya rasa. Ya. Jadi memang perlu usaha yang lebih serius lagi nih kawan-kawan yang fresh graduate untuk bisa direcognize oleh industri dan diakui. Kita baiknya ngambil sertifikasi yang internasional ya. Kalau di Indonesia saja perlu nggak yang internasional itu dah? Misalnya kita mau kerja seperti di BP tadi, di Pertamina, di mana perusahaan-perusahaan oil and gas di Indonesia gitu. Mungkin yang laku menurut saya itu inspektor dah. Jadi begini, oke, kita lupakan dulu masalah dikotomi antara inspektor sama engineer ya. Karena biasanya satu engineer diperlukan mungkin 5 inspektor atau 10 inspektor ya, atau 2 engineer with 10 inspektor. Lupakan dulu kita nuansa itu. Saya mau kasih tahu bahwa ada 2 cara sebenarnya untuk kita bisa mencapai level kompetensi itu ya, bagi saya. Karena perusahaan-perusahaan besar, artinya perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional seperti, ya saya tahu dunia oil and gas ya, seperti BP, kemudian ada Exxon, ada apalagi ya, Aramco misalnya, atau ada Chevron, ada Eni gitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya kan merupakan sebagian besar ya, itu anggota dari international accreditation itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya katakanlah saya mau mengatakan bahwa kalau nasib kita baik ya,
dan kita bisa masuk ke salah satu perusahaan besar, itu artinya saya mau katakan bahwa mungkin otomatis atau equivalent lah. Jadi pada saat kita misalnya masuk misalnya di perusahaan, nggak usah jauh-jauh lah ya, seperti perusahaan BP ini, itu pertama masuk itu namanya challenger. Cuman 1 tahun itu kayak misalnya di drilling, saya kan di BP Wells, jadi bagian well construction ya, sumur, well intervention dan well maintenance itu. Walkover ya. Iya, walkover. Kan yang masuk ke BP itu namanya challenger ya, challenger. Jadi selama 2 tahun itu dia menjadi challenger. Challenger itu ya mungkin segala macam romantika, kesulitan di sana kan, macam-macam lah ya. Nah, kalau seandainya dia mulai mengembangkan karirnya di perusahaan besar internasional ini, itu sudah auto itu. Karena ya karena professional development route-nya itu ya mengikuti itu gitu. Mengikuti internasional accreditation tadi ya. Itu kalau nasib kita baik ya, banyak berdoa, banyak tahajud. Oke. Iya. Yang lain lagi, nah ini yang lain lagi, ada rute panjang. Saya kan rute panjang. Terus terang kita harus katakan misalnya kita bersaing dengan universitas-universitas di Jawa itu, pada saat kita baru keluar dengan universitas di Jawa baru keluar mungkin agak susah ya, banyak lah. Iya. Nah saya pakai rute panjang. Setelah sekian belas tahun saya akhirnya dipekerjakan di perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, akhirnya saya baru bisa landing di perusahaan seperti ini gitu. Karena kan sekian tahun itu kan artinya pengakuan terhadap saya sudah melewati ring of fire kan. Iya. Mungkin misalnya saya bisa bertahan 2 tahun bekerja di perusahaan associate sel ya, di Oman misalnya kan, video petroleum development. Karena kalau saya tidak bisa untuk paling 3 bulan saya mungkin sudah dikeluarkan karena tidak kompeten, tapi saya bisa selama 2 tahun kan gitu. Berarti saya recognize lagi. Nah akhirnya saya kembali ke tanah air dan BP akhirnya menerima saya. Jadi maksud saya ada rute panjang ya, katakanlah misalnya worst case-nya itu rute panjang. Rute panjang seperti Pak Emil katakan tadi, ya udah kita bekerja aja dulu dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin subkontraktor atau kontraktor di Indonesia ya. Merek-merek engineering company seperti APC company, seperti Tripatra, apalagi ya. Ada Rekin, ada Saipem, dan ya udah ikuti saja dulu. Nah begitu kita landed di sana, nah kita punya platform yang lebih tinggi untuk melihat kiri kanan dan mungkin lihat ke atas juga. Itu aja saran saya. Tetapi pada saat kita sudah landed, kita jangan puas diri dan kita harus memikirkan continual professional development kita. Baru kita tahu nih, oh rupanya ada sertifikasi ini, oh ada sertifikasi ini. Sama, dokter juga begitu. Begitu baru tamat, emang bisa dia katakan misalnya circumcision ya, melakukan hitanan gitu. Nggak bisa kan, harus ada sertifikasinya itu. Iya. Seperti itu aja. Sama dengan inline sama yang disampaikan sama almarhum Uda Asnaldi ya. Jadi untuk yang kita yang lulusan kampus yang middle ini, Andalas ini, kita jalannya itu yang banyak ya masuk ke perusahaan-perusahaan kontraktor itu di sektor oil and gas. Kalau kita mau masuk ke oil and gas, masuk ke subkonnya, ke kontraktor gitu. Nah nanti baru lirik kanan ke atas tadi ya, itu inline sama Uda Asnaldi nyampaikan juga begitu, sama rumusnya juga sama. Ya betul. betul. Jadi kita dapat tiket dulu masuk. Nah setelah kita masuk, kita mulai melihat cara pandang kita mungkin berbeda. Lama-lama kita seperti kita masuk stadion misalnya menonton konser musik, yang penting masuk dulu kan. Lama-lama baru cari jalan supaya bisa di bawah pentas itu bisa euforianya kan gitu. Kira-kira begitu Pak Mil. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan kita kalau mau banyak rezekinya ya, maksudnya banyak rezeki ya, kan harusnya kerja ke luar negeri gitu. Kalau kerja di dalam negeri ya pas-pasan aja, UMR aja gitu. UMR.
Tapi kalau kita mau bisa kerja ke luar negeri, seperti udah tadi ya, kita ngambil sertifikasi itu tadi ya, kata kuncinya udah ya. Ambil dari kontraktor, ambil sertifikasi yang recognize internasional gitu ya. Betul, betul. Terus nanti next-nya, setelah kita ngambil sertifikasi dan ketika kita terjun ke luar negeri, tentu banyak juga hal-hal lain yang kita tidak duga ada. Kira-kira seperti apa dah? Kalau kita seperti culture, kemudian menghadapi karakter orang yang berbagai macam gitu dah, gimana tuh dah? Iya. Sebenarnya yang pertama kali saya mau katakan, misalnya orang-orang asal Sumatera Barat atau pernah lah berpendidikan di Sumatera Barat ya, mungkin tidak dari artinya etniknya bukan Minangkabau atau mungkin dari rekan kita, saudara kita dari utara, dari Batak, atau mungkin dari Melayu, dari arah Pekanbaru atau Kepulauan. Sebenarnya kalau sudah mengenyam pendidikan di Sumatera Barat, insya Allah saya rasa mentalnya itu juga mungkin akan berubah ya. 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun kuliah di Sumatera Barat. Karena karakter orang Sumatera Barat itu kan memang harus merantau ya, itu satu. Jadi secara mentality saya rasa rata-rata, saya tidak pernah melakukan survei berapa orang yang sebenarnya siap untuk merantau, tapi rasa-rasanya stereotipnya orang Minangkabau itu kan perantau. Itu sudah satu modal utama, itu satu. Yang kedua, soal kita berpindah satu negara ke negara lain itu, ya itu memang ada konsekuensinya. Saya terus terang mungkin diberikan nyali itu, dan saya saat pertama kali landing di Doha atau landing di Oman itu, saya tidak artinya melamar pekerjaan itu dari Indonesia. Seperti pada saat saya di Oman, ya cuman saya orang Indonesia yang bekerja di situ gitu, di Wood Group CCC pada saat itu. Dan kemudian sampai imigrasi itu bertanya, loh masuknya dari mana Pak? Katanya gitu. Ya masuknya zaman sekarang kan ada internet, uang tinggal kirim CV kan gitu kan. Lah nanti tahu bahwa diterima atau tidak, nah itu kan detail lah kita diskusikan itu ya. Ya seperti itu. Karena saya memulai bekerja di luar negeri itu dari Malaysia. Dari Malaysia karena saya ketahuan sedang di-approach oleh sebuah company internasional, ya company yang saya ini. Jadi kemudian perusahaan saya melihat, wah lebih baik kita pindahkan ke Malaysia. Sehingga saya pindah lah. Pindah ke Malaysia, ya culture sama dengan kita, tapi mindset berbeda ya. Tapi karena saya Muslim, makanan tentu tidak ada kendala ya. Dan kemudian saya juga bisa berbahasa Melayu, so I bolehlah bahasa Melayu sedikit, macam tu. So jadi setelah itu ya mengalir aja. Pada saat ada sesuatu sehingga saya harus itu joint venture, akhirnya bercerai ya. Saya mendirikan joint venture baru di sana dan saya report ke CEO sebagai high level manager, dan akhirnya bercerai dan saya tidak pulang ke Indonesia. Saya bertekad untuk meneruskan perantauan ini. Nah saat itulah saya mencari pekerjaan. Bagaimana saya seperti tadi prinsipnya, bagaimana saya bisa landed aja di Timur Tengah, terserah di sektor bisnis apa. Dan saya landed di bisnis infrastructure kan, membangun New Doha International Airport. Setelah saya di sana, ya gaulnya saya dengan orang-orang oil and gas juga, dari orang-orang Qatar Petroleum, Rafgas dan lain-lain. Saya mulai mengincar-incar pintu untuk bisa pindah lagi kan ke oil and gas. Karena itu panggilan apa namanya, panggilan jiwa gitu. Karena saya di Doha International Airport itu saya tidak mencium bau gas atau bau minyak ya. Saya rindu sekali untuk itu. Tetapi akhirnya saya tidak di Doha itu saya kembali ke oil and gasnya. Saya kembali ke oil and gasnya adalah di Oman. Itu. Jadi sampai lupa saya nih pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaannya mungkin saya mau katakan bahwa untuk bisa bekerja di luar negeri tidak mungkin
negara lain ya mempekerjakan kita itu pada saat kita misalnya di level katakanlah 3 tahun 4 tahun pengalaman, itu tidak mungkin. Mereka akan mencari resource yang tidak ada di negara mereka. Ya artinya level yang mungkin mereka kekurangan orang. Tapi secara umum saya melihat levelnya harus senior. Kalau misalnya tadi piping ya senior piping engineer. Kalau pipeline ya senior pipeline engineer. Kalau misalnya quality ya senior quality engineer. Gitu. Nah, Iya, itu. Jadi kalau makanya tidak ada negara rasanya akan menerima fresh graduate bekerja di negara mereka, nggak ada. nggak ada ya. Jadi harus Nggak di ada. dalam negeri dulu ya kita cari Pasti. pengalaman ya. Iya. Jadi saya waktu di Malaysia, saya pernah ikut rekrutmen dibawa oleh perusahaan saya itu ke Kuantan. Ya, ke Kuantan. Pada saat itu ada roadshow untuk human resource gitulah ya. Itu ada beberapa orang Indonesia. Oh, kita juga mempekerjakan Indonesia gitu. Kemudian orang-orang itu nanya ke saya, bisa nggak kita tamat dari Malaysia, dari UTM gitu ya, Universitas Teknologi Malaysia atau Universiti Malaya atau universitas lainnya di Malaysia itu, bisa nggak mereka fresh graduate tapi mereka warga negara Indonesia untuk bekerja di Malaysia, bekerja di Petronas atau bekerja di Shell Malaysia? Saya katakan kecil kemungkinan, hampir tidak bisa. Anda harus balik ke tanah air. Ya, ini tips ya. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini tips yang saya perhatikan berdasarkan pengalaman. Rekan-rekan ataupun anak-anak kita Indonesia itu, pada saat mereka misalnya S1-nya itu di Malaysia, nanti mereka itu tidak akan bersaing mencari pekerjaan dengan orang Malaysia, karena mereka harus balik dulu ke tanah air ke Indonesia. Jadi mereka harus mendevelop karir mereka di tempat asal negara mereka dulu. Semua. Jadi seperti kawan anak-anak Nigeria waktu saya di Malaysia itu, begitu mereka tamat tidak ada yang bekerja di Petronas. Mereka harus kembali ke Nigeria, mereka harus kembali ke Lagos, mereka kembali ke Port Harcourt, mengembangkan karir mereka dulu mungkin 5 tahun, 6 tahun. Kalau mereka misalnya mau nanti kembali ke Malaysia, ada prospek Malaysia, mereka baru bisa untuk melamar di Malaysia. Jadi tidak ada fresh graduate itu bisa bekerja di negara lain. Kecil kemungkinan, kecuali nanti misalnya ada beberapa teman saya yang kebetulan tamat dari Amerika, akhirnya karena mau tinggal di Amerika ya menjadi penjaga pustaka dulu gitu di Amerika, menjadi asisten dari profesornya atau asisten profesor. Begitu kan Pak Emil? Iya. Jadi memang teman-teman yang fresh graduate tuh mesti di Indonesia dulu lah ya, berkarir ya. Harus ya. Dulu lah karir di Indonesia, walaupun kontraktor kecil-kecil, disuruh panas-panas di lapangan mungkin udah tadi dari tidak lapangan masalah. Juga field engineer juga awalnya kan ya. Iya, saya awalnya itu bahkan supervisor saya itu atasan saya itu kan dari kawan-kawan tamat STM ya. Dan 2 tahun setelah itu, setelah saya menjadi manajer, saya 2 tahun, hampir 3 tahun, tahun ketiga saya jadi manajer di Bukaka. Bekas atasan saya itu melamar kerja ke saya itu. Iya, jadi dia minta pekerjaan ke saya waktu setelah saya jadi site manager. Bukan apa-apa, jadi kita kalau misalnya S1 lah ya, sarjana, kita kan belajar basic science ya, basic science. Nah, kalau kawan-kawan dari STM itu mereka kan tidak terlalu banyak belajar basic science. Jadi kalau ada sesuatu tidak bisa dikaji sampai ke bawah, tidak bisa mereka mengkaji apa itu yield strength, apa itu strength, apa itu hardness, apa itu impact. Kenapa dalam absorpsi energi dia dalam joule dan lain-lain itu mereka tidak tahu. Iya. Kalau kita kan bisa tahu. Iya. Jadi memang ilmu di kampusnya juga kepakai juga ya di industri sangat kepakai. Sangat kepakai. Udah sebutkan ada yield strength, ada mechanical property, itu kan ilmu material dan mekanika teknik itu kepakai. Kepakai. Ya Cuma
sewaktu kita kuliah itu, mohon maaf, bapak-bapak dosen itu kan mungkin zaman dulu ya, zaman sekarang berbeda ya. Karena zaman sekarang itu sudah banyak media yang akhirnya bapak dosen mengintip di mana sih aplikasi ini kan gitu. Iya, Kalau iya. dulu kan nggak ada. Bapak dosen itu tidak menerangkan kalau misalnya seorang engineer dalam menetapkan atau mendesain sesuatu itu misalnya yield strength-nya misalnya 80.000 PSI ya, yield-nya. Ultimate-nya mungkin sampai 120.000 misalnya gitu kan. Iya, iya, iya. Itu tidak diterangkan ke kita apakah seorang engineer boleh mendesain sampai 80.000, artinya Iya. sampai ke ultimate yield strength-nya. Iya, dulu Itu saya juga nggak nggak tahu. dijelaskan begitu. Nggak Jadi di- pokoknya nggak yield dijelas. strength-nya segini, terus Iya. kita boleh nggak sampai segitu dulu nggak? Seingat saya Nggak nggak ada. dijelaskan. Nggak ada. Dan Ya. saya terus terang juga setelah masuk ke industri dan kemudian membaca design engineering specification dan design engineering practice di perusahaan kan ditetapkan maksimum hop stress dari piping itu hanya 60% dari desain, dari yield strength kan gitu. Iya, iya. Kemudian setelah itu kalau mau lebih dari itu, ada otorisasinya, harus dikonsulkan kepada ada tim panelisnya. Iya, iya, iya. Nah, begitu. Sehingga rule of thumb-nya kan kita kalau katakanlah kawan-kawan yang mendesain dengan melibatkan kekuatan sebuah material kan paling tinggi kan 50% aja dari yield strength. Jadi kalau Iya. misalnya 80.000 grade-nya ya 40.000 aja lah, jangan coba-coba lebih daripada itu. Siapa yang mau tanggung jawab kan? Ada Gitu. lagi istilahnya allowable ya, deh ya. Ya, Allowable ya. Nanti. iya. Nah, dari sana Pada saat kita operation hitung, kan. tuh. Iya. Ya, pada saat operation. Nanti operationnya ya itu allowable-nya itu paling 50% dari yield strength kan. Iya. Gitu. Itu. Untuk Jadi- mengantisipasi mungkin pada saat quality control, pembuatan material, pada saat connection, kemudian ada high escalation temperatur kan. Iya. Iya kan, kita mengujinya di berapa? Di atmosfer, ya berarti 25 derajat Celcius ya kan. Nanti pada waktu dia digunakan misalnya di 80 derajat Celcius kan ada faktor koreksinya itu. Iya. Bahkan kalau material-material tertentu seperti seperti 25% krom yang austenitic ferritic steel kan itu memang harus diuji ya. Kalau standar spesifikasi yang saya tahu dari perusahaan itu kalau misalnya 25% krom itu misalnya dia di yield 95.000 PSI, itu kalau kita gunakan misalnya di atas 60 derajat Celcius, kita memang harus tes itu di eskalasi temperaturnya. Dan harus ada kualifikasi material reportnya itu dari perusahaan penyedianya itu. Iya. Jadi memang Begitu, kalau kita memahami betul kuliah kita, terus implementasinya, kalaupun nggak disampaikan oleh dosen ya kita perlu komunikasi lah sama senior-senior kita ini kan yang sudah banyak pengalaman di industri kan. Jadi Ya, ini bisa. itu perlunya komunikasi antara junior-junior ini dengan senior-senior ini yang sudah banyak pengalaman, lebih banyak aplikasinya ini, aplikasi di lapangan, lebih tahu, lebih paham betul apa kebutuhan di industri gitu. Nah, ini kalau teman-teman perlu ada network. ya. Nah, makanya ada WhatsApp grup lah, ada komunitas apalah. Cuman kadang-kadang kan kita perlu mengerti juga mungkin para senior yang pejabat ya, punya jabatan. Kalau saya kan nggak punya jabatan karena saya istilahnya saya mengambil jalur profesi ya, jalur profesional. Dulu saya jalur manajemen, saya report ke CEO waktu di Malaysia, tapi saya akhirnya merubah haluan, rasanya saya harus landed di technical profesi daripada manajemen. Jadi saya mau pengen jadi spesialis rather than manager. Ya. Udah, oke. Mau tanya nih, apa kelebihan kita kerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, apa kelebihannya? Oke. Saya melihat prospek yang paling besar itu sebagai pasar tenaga kerja itu ya Timur Tengah. Karena
Yang pertama ekonomi mereka yang tumbuh pesat, kemudian saya bicara oil and gas ya, Iya, iya. atau mungkin infrastruktur juga nggak apa-apa, ya Ah, kan, sivil infrastruktur. Karena mereka adalah negara kaya, ya seperti Saudi, Uni Emirat Arab, itu kan bisa ada Dubai, ada Abu Dhabi, Sharjah, dan lain-lain. iya, iya. Qatar ya, Qatar, Hmm. Kuwait, kemudian apalagi ya, Qatar, Kuwait, Bahrain ya, Iya. Oman itu. Hmm. Mereka kan project banyak ya, itu prospek banyak, itu satu. Iya, iya. Yang kedua, itu tidak ada pajak, itu yang lebih Nggak penting. ada Pajak pajak. penghasilan nggak ada. Ah, ah. Jadi terus terang kalau misalnya saya memikirkan berapa sih saya dipotong pajak saya oleh pemerintah, ya saya merasa sedih juga ya. Lumayan besar. Iya, iya, iya. Karena kan kalau nggak salah, kalau pendapatan yang di atas sekian ya, saya nggak katakan kita bisa dipotong sampai 30% loh. Oh iya, banyak Ya, sekali. saya termasuk yang sudah dipotong 30% ya. Sudah 30% saya dipotong ya. Iya, iya, iya. Kalau saya bayar uang kuliah itu yang paling kanan itu. Anak saya kan kuliah. Jadi saya itu harus bayar UKT itu, uang kuliah tunggal itu yang paling kanan sekali. Gitu. Jadi kalau Iya, di iya. sana kita kan nggak ada pajak Iya. penghasilan ya. Mm. Tuh. Dan kemudian setelah itu apa? Saya bicara bukan yang non monetary value ya, financial. Ya. Itu semua bangsa dan negara berkumpul di sana. Jadi kita benar-benar merasa di lingkungan internasional. Iya, iya. Bukan berarti saya tidak pernah mengunjungi Inggris ataupun Amerika misalnya, walaupun hanya sekedar saya meeting ataupun saya ada short assignment ke sana ya. Kalau misalnya kita ke UK, ke Aberdeen, ya paling kita bertemunya ya orang UK, paling banyak orang Eropa ya. Mungkin ada yang dari Austria, yang biasanya mereka lebih banyak berprofesi di bidang material ya, Austria, orang Jerman, jarang orang Jerman, Austria, dan kemudian mungkin Perancis ya. Iya, iya. Tapi kalau di sana kita beradu dengan negara Asia seperti India, kemudian ada Cina Kanada juga. banyak. Cina juga, karena China ini dia biasanya menjual produk ke sana. Misalnya chemical ya untuk enhance oil recovery dan lain-lain. Kita ketemu mereka. Kemudian dari orang-orang Eropa Timur ya, Turki, Iya, iya. orang Rusia juga di sana. Jadi semua bangsa kumpul di sana. Jadi kita juga merasa berkompetisinya lebih keluarlah adrenalinnya gitu. Iya, iya. Kemudian setelah itu karena kita sama-sama ekspat, ya udah kedudukan kosong-kosong gitu, tidak ada ya, karena orang Qatarnya, orang Saudi, orang ininya kan mereka tuan rumah, mereka bos kan, jadi tidak ada yang merasa di nomor satu kan, nggak ada. Iya. Jadi kita fight aja. Ya seperti MMA gitu. Tidak ada yang Oke dah, banyak tadi kelebihannya ya. Ya. Oh ya, satu lagi Pak Amin. Jadi kenapa saya memilih Timur Tengah? Pada saat pernah satu kali saya ke Aberdeen karena ditugaskan di sana. Semua orang-orang di Aberdeen itu kan biasanya bekerja di oil and gas juga ya. Iya. Dan juga di London lah ya, orang-orang di London. Jadi kalau di oil and gas itu mereka mengatakan, for making you a real oil man, you have to work in Middle East. Nah itu motivasi saya. Jadi kalau mau menjadi real oil man harus kerja di Middle East. Iya, gitu ya. Gitu ya, saya camkan nih. Saya simpan ya. Saya simpan. Tapi ya seperti saya katakan tadi, saya landing di Timur Tengah itu bukan oil and gas. Saya infrastruktur dulu. Kalau siapa yang mungkin punya kesempatan untuk mungkin transit di Doha International Airport, lihatlah ada di main terminal itu ada kolom lengkung. Nah itu termasuk salah satu karya saya. 1 minggu saya itu mengawasi pengelasannya itu. Saya di infrastruktur juga. Sehingga saya dapat pengalaman interior arsitektur dan lain-lain lah, bersama-sama dengan kawan-kawan arsitek terkenal dunia lah ya, dari
dari Los Angeles, dari macam-macam lah gitu. Ya. Dari sekian banyak kelebihan dan manfaat yang kita terima, ada nggak yang kekurangannya? Apa yang membuat nggak enak gitu kalau kerja keluar? Oh ya, itu pasti ya. Yang pertama, kalau kita misalnya orang Indonesia ini, kita selalu dekat dengan warna-warna hijau ya. Oh Di iya. mana-mana ada pohon ya, satu. Kemudian setelah itu paling tidak kita ada musim hujan ya. Iya. Nah, selama saya di sana pernah terjadi hujan satu kali dan itu langsung banjir di lapangan. Ya itu, kita tidak bisa melihat yang hijau-hijau. Jadi pada saat saya akan berangkat ke lapangan, karena saya dulu di lapangan di Gurun ya, namanya Nimarville di sebelah selatan Oman. Itu ada, saya pikir dulu bercanda loh kawan-kawan India itu. Ini kesempatan kamu melihat yang hijau-hijau, karena di Maskat ini masih ada yang hijau. Jadi taman-taman kota itu masih ada ya. Kalau di sana kamu nanti akan melihat warna kuning, coklat seperti itu aja. Saya pikir itu bercanda, tapi enggak. Jadi setelah saya di sana itu benar-benar agak sedikit shock ya. Agak sedikit shock. Seluas mata memandang hanya warna tanah ya. Coklat, kuning seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ya itu tadi, kita tidak pernah melihat ada hujan. Hujan itu kan sadu ya, bunyi hujan di atas genting ataupun di atas atap rumah. Kemudian tidur nyenyak ya. Tidur nyenyak. Dan walaupun ada beberapa orang mempolitisasi air hujan gitu kan, tapi benar. Jadi pada saat di sana kita memang rindu air hujan. Jadi kita kalau tercerabut dari nature kita, memang ada sedikit shock ya. Gitu. Iya. Dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau membawa keluarga hati-hati, salah sekolahan. Iya. Jadi walaupun dikatakan, oh kan ada international school, tapi tidak semudah itu. Karena international school itu terbatas. Jadi saya tidak membawa keluarga ke sana, karena memang keluarga saya tidak mau ikut. Karena pada saat saya pindah dari Malaysia, keluarga saya balik ke Indonesia, saya ajak lagi ke sana, nggak mau. Karena bagaimana susahnya untuk masuk sekolah lagi di Indonesia. Hati-hati loh. Yeah. Karena pendidikan anak kan nomor uno ya, nomor satu. Nah, jadi kemudian teman-teman yang di sana yang membawa keluarga, ya klasik masalahnya adalah bagaimana mencari sekolahan. Yeah. Jadi jangan dipikir bahwa international school itu, baik itu kurikulum British maupun Amerika, itu akan ekivalen ataupun lebih top daripada kurikulum Indonesia. Enggak. Saya terus terang katakan enggak. Banyak sekolahnya itu main-main aja daripada sekolah benerannya. Dan artinya kalau kita mempunyai visi supaya keluarga kita dan anak kita kembali ke Indonesia lagi, untuk nanti masuk SMA di Indonesia, atau apalagi mau cari kuliah di perguruan tinggi negeri, mungkin kita mengincar perguruan tinggi di Big Five, mungkin Universitas Indonesia, ITB, ITS, Gajah Mada, atau apalah itu. Itu susah. Tapi memang sekarang ada jalurnya kan, ada kelas internasional. Tapi saya sudah merasakan ada tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi tidak bisa itu orang-orang dari SMA internasional itu, baik British kurikulum maupun United States kurikulum, bisa dengan cepat mencari akar X1, X2 dari persamaan kuadrat, itu nggak bisa itu. Iya. Hebat-hebat kayak anak-anak kita itu nggak bisa. Pasti kalah bersaing. Itu aja. Oke dah, ini nggak terasa nih udah lebih dari agenda nih, setengah jam ya. Terasa hampir 1 jam juga kita ngobrol ya. Jadi dari sekian banyak obrolan kita tadi, tentu ini banyak hal yang bisa kita ambil ya, yang tidak bisa kita dapatkan dari internet, dari media-media, dari baca buku ya. Kita nggak bisa dapatnya dari senior-senior yang sudah sharing seperti ini, sharing pengalaman ini yang luar biasa ya. Dan menurut saya ini sangat worth it banget buat adik-adik fresh graduate, dan juga buat kawan-kawan yang lagi kerja, yang mempunyai visi kerja the real oil man tadi. Kalau kamu mau jadi the real oil man, ya kerja ke Timur Tengah baru jadi real oil man gitu. Kalau masih di Indonesia saja belum.
Termasuk Ya. saya kena nih. Iya, betul. Jadi cerita ini sebenarnya tidak pertama kali saya sampaikan, tapi mungkin pertama kali di forum ini. Ini anak-anak muda di tempat saya bekerja pun juga sangat suka sekali mendengar cerita ini sebagai motivasi juga buat mereka. Karena walaupun misalnya sudah landed di perusahaan besar seperti BP ini, tetap mereka juga punya ekspektasi bagaimana cara bekerja misalnya di luar negeri, gabung dengan Saudi Aramco, gabung dengan Exxon. Ya begitulah di Timur Tengah ya, Qatar Petroleum ataupun Rafgas. Jadi mereka juga sangat tertarik sekali, bisa jadi 2 kali tambah kopi baru selesai cerita ini. Gitu Pak Emil. Oke dah. Mungkin kita udah di penghujung pembicaraan kita dah. Terima kasih banyak sudah sharing bersama Katwa Institute. Ya, insya Allah ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Ada nggak sebelum kita close ada nggak closing statement yang perlu disampaikan buat alumni FTUA khususnya ya? Ya, yang pertama kali saya tentu merasa bersalah juga tidak terlalu aktif misalnya di komunitas di kampus kita ya, Fakultas Teknik Universitas Andalas dan Teknik Mesin. Ya karena memang kesibukan masing-masing, saya mencari waktu pun juga susah ya. Ini kebetulan saya lagi di kantor dan akhir minggu saya harus di Sorong, kadang saya di Singapura, kadang saya di Surabaya naik ke atas kapal dan lain-lainnya. Tuh. Tapi saya tetap di hati saya sangat mencintai alma mater, itu satu, dan tetaplah menjaga komunitas baik bagi adik-adik dan juga para middle senior dan para senior. Apa yang bisa kita berikan informasi kepada komunitas alma mater kita harus berikan, walaupun mungkin hanya sekitar 15 menit, 20 menit, atau mungkin pada saat ini mungkin sudah lebih dari 45 menit. Nggak apa-apa, kebetulan kantor juga sudah banyak yang pulang. Ada satu gadis tuli di depan saya ini, dia senyum-senyum aja karena tidak mengerti bahasa kita. Ya itu. Nah, penutup ini saya katakan bahwa jangan dianggap bahwa yang menjadi fundamental basic daripada keilmuan seperti tadi, contohnya di mekanika teknik dan kemudian mungkin di fluid mekanik, ya mekanika fluida dan termodinamika, itu pada saat kita kesulitan atau perpindahan panas, kita kembali kepada basic lagi. Pasti kita kembali kepada basic. Sangat mudah untuk kembali kepada basic. Ya, walaupun sudah ada misalnya seperti program finite element analisis, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana dasar finite element analisis itu dikembangkan, kita nggak dapat sense-nya. Di mana misalnya terjadi perubahan penampang, disitulah terjadi konsentrasi tegangan. Nah, kita harus kembali ke situ. Pasti kalau finite element analisis di situ warna merah itu. Kenapa dia warna merah? Nah, itu tadi ya kan. Jadi jangan lupa bahwa apa yang diberikan sebagai fundamental di kampus itu pada saat tertentu kita harus kembali ke sana. Oke. Itu. Terima kasih banyak udah Dirman Atip sharing bersama diskusi kita ya hari ini. Sangat memorable lah ya. Jadi semua orang bisa menonton apa yang disampaikan dan lebih aware ya tentunya kawan-kawan dengan ilmu background pendidikannya itu harus dikuasai dengan baik supaya kita bisa berkarir dengan lancar gitu. Oke, udah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Emil. Mungkin ya saya katakan tadi mungkin saya tidak bisa secara fisik kembali ke kampus. Tapi dengan adanya teknologi seperti ini ya kita bisa manfaatkan, mana tahu baik bagi mahasiswa, baik bagi mungkin adik-adik yang baru tamat ataupun bapak dosen yang mungkin artinya selama ini hanya di kampus dan kemudian mungkin bisa menjadi informasi dan menambah wawasan. Begitu Pak Emil. Oke, terima kasih banyak udah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara diskusi kita sama Uda Dirman Atip.
Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Katua Institut ya, agar semua alumni mendapatkan manfaat ya. Jadi kita semangat mengembangkan Katua Institut ini agar kita terus tumbuh dan berkembang ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Hidup teknik. Hidup teknik. Hidup teknik. Hidup teknik. Hidup teknik. FTUA. Merinding nih saya nih. Ingat 30 tahun lalu. Iya, oke. Oke dah, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.